Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Hidayah yang senantiasa mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT yang memuliakan, khusus kepada pimpinan Kiram Al Ustaz Madinah SPD, juga kepada Al-Karam Al-Mudaram Ketua DKM dalam hal ini Al Ustaz Madinah, juga sesepuh kita Bapak Supono, juga pada jamaah sekalian yang tidak saya absen sebut satu persatu, namun yakin tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami yang kami muliakan. Pada kesempatan yang singkat ini, kita setelah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah, mudah-mudahan ini sholat subuh berjamaah yang senantiasa disukai oleh Allah Subhanahu, karena waktu-waktu dingin, waktu enak tidur, sehingga beliau akan melangkahkan kakinya. Mudah-mudahan niat tersebut dari awal, walaupun tidak bisa hadir ke masjid, niat dengan baik, mudah-mudahan niatnya sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak panjang pembicaraan, langsung saja kita mengutip dalam ilmu fikih ini bersebagai dasar. Ini belum pertengahan, sedikit lagi pertengahan. Sebulan sekali membahas satu bab. Satu bab ini kita ikutilah dengan ibadah ngaji atau mengkaji ilmu Allah Subhanahu. Apakah dapat pahala yang mesti sebagai umat Islam diwajibkan menuntut ilmu, sampai meninggal pun masih menuntut ilmu, namanya ditalqin, itu menuntut ilmu. Terakhir sampai kita belum lahir juga dikasih ilmu. 4 bulan dalam kandungan sampai 7 bulan kita sudah dikasih ilmu, sudah diislamkan. Walaupun itu entar gimana lahirnya, walaupun kedudukannya menjadi orang non-Islam, tapi tetap walaupun itu orang tuanya kafir Yahudi, tetap lahir pertama dengan keadaan fitrah. Al-maulatu fitratun. Anak dilahirkan keluar dari kandungan ibu sampai ke dunia ini dalam keadaan suci. Hadirin rahmat Allah SWT, kita mengutip tentang ini sudah mulai nomor 21 ya, halaman 21 Pak. Kemarin menerangkan beberapa yang membatalkan tayamum, syaratnya, fardunya, bahkan rukunya, semuanya. Kita penting sekali ya, karena walaupun kita nggak ada air tapi tetap banyak air. Bukan berarti tayamumnya karena nggak ada air. Kalau zaman dulu iya, musim kemarau nggak ada air dari pegunungan. Tapi kalau sekarang udah banjir,
Tapi kok masih ada pembahasan ini lebih meluas. Bang Musoda pengarang kitab itu lebih meluas. Karena apa? Melihat keadaan air banyak, tapi keadaan darurat. Sepertinya habis dioperasi atau sakit, nggak bisa atau nggak kena air, nggak boleh kena air menjadi penyakit, maka disarankan untuk tayamum. Islam itu mudah. Jadi pembahasan mudah. Kalau kita mengetahui ilmunya sebenarnya enak, gampang. Apa nggak berdosa, bahkan tuh dapat pahala yang luar biasa. Kita di rumah sakit, daripada kita nggak sholat, ya tetap melaksanakan sholat walaupun wudunya atau mandinya pakai tayamum. Hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita membaca halaman 21 yang bab menerangkan macam-macam najis. Pasal yang menerangkan beberapa najis. Kalau dibahas penting, najis itu penting sekali karena kita sholat kalau masih ada najis nggak bakalan sah. Qala al-mu'allifu fi hadzal kitab Safina wal musannifu fi Dharinal Abidin mengatakan faslun, ada faslun bab yang menerangkan fasal. Fasal apa sih? Beberapa macam masalah itu namanya fasal. Masalah-masalah yang lain, bab fikih, bab hukum, bab najis, bahkan bab toharoh, bab sholat, itu namanya fasal. Fasal itu beberapa macam masalah-masalah yang di sini yang harus kita beberkan supaya mengetahui. Nah, saya udah tua, udah ngaji dulu, belum tentu. Ustadz aja kadang-kadang yang tiap hari membaca kitab masih lupa, apalagi jarang membaca kitab. Nah, ini Mbak Musa itu mengarang kitab. Tidak sembarangan, karena apa? Sudah luar biasa ilmunya. Kita cuma meneruskan, melestarikan bacaan kitab supaya kita mengetahui asal usul masalah di sini. Faslun aihada faslun bab menerangkan an-najasatu salah satun mughaladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Ini beberapa masalah bab menerangkan najis. Ini jamak tafsir ya. Jadi melebihi dari kita namanya, melebihi dari 3 namanya jamak. Ini jamak tafsir. Beberapa najis di sini diterangkan cuma 3, tapi pembahasannya luar biasa. Salah satu ada 3. Yang pertama mughalladatun, najis mughalladah. Wa mukhaffafatun, dan najis mukhaffafah disemak. Wa mutawassitatun, dan najis mutawassithah. Apa najis tersebut? Kaitannya dengan apa? Mau najis mughalladah, mau najis mukhaffafah, mau najis mutawassithah. Itu tetap kalau kita ketatrapan apa atau kejatuhan atau membawa atau ketempelan, itu tetap najis. Ya. Walaupun tidak disengaja, tapi bawah itu ada najisnya. Kita bahas satu persatu apa yang dikatakan najis mughalladah, dari mana penyebabnya, dan apa yang dikatakan najis mukhaffafah, dan apa penyebabnya. Dan mutawassithah itu bagaimana sih yang najis mutawassithah? Di antara 3 najis apa ada perbedaan? Banyak. Maka dari itu kita bahas bersama-sama dalam 1 jam ini. Mulai pertama, al-mughalladatu. Tadi mughalladatun. Misal mughalladatun tanwin itu karena enggak ada al. Kalau kalimat isim enggak ada al, pasti belakang tanwin. Di Al-Qur'an walaupun enggak ada rokatnya, bisa nahwu, shorof, pasti bacanya betul. Jatuhnya dari atas bawah atau mufrad atau fathah, dhamma, kasrah, itu tahu. Karena tahu tarkibnya. Itu salah satu mughalladatun ngatop wa mukhaffafatun ngatop wa mutawassitatun al mughalladatu. Ada pertanyaan, enggak al mughalladatun? Enggak. Kalimat isim kalau udah ketatrapan al, namanya al samsiyah, bisa al qamariyah, itu menjadi tanwinnya hilang. Ya. Nah, al mughalladatu, apakah yang dikatakan najis mughalladah? Najasatul qalbi, yang dikatakan najis mughalladah adalah najis yang paling berat. Mau berat mau ringan, kalau ketatrapan najis hukumnya tidak sah.
Nah ini mughaladzah adalah najis yang termasuk berat, artinya berat tata cara kaifiyah mencucinya. Kalau najis tetap najis. Najasatul qalbi wal khinzir wa farni ahadihima. Nih, yang dikatakan najis mughaladzah adalah seperti najisnya anjing. Menurut Islam anjing najis. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i semua najis. Kalau Maliki lain, kalau seandainya basah najis, kalau kering nggak najis. Nah ini menurut kita saja yang kita mengetahui, harus kita benar-benar jeli atau memperhatikan di antara najis wal khinziri dan najisnya babi, mau babi hutan atau babi ya hadi peliharaan, hadi zina yang dipelihara, kalau menurut Islam itu najis. Kalau hukumnya najis, mau diapa-apain hukumnya haram, dimakan haram, dipegang najis. Nah ini yang dikatakan najis yang berat. Wa farni ahadihima, salah satunya anak, baik kecil, baik kencingnya, baik apa namanya ya, kalau kawin namanya keluar. Kalau manusia sperma, kalau hewan mani ya, mani pak bahasanya ya, keluar kotoran. Kalau maninya manusia hukumnya suci. Lah ini biarpun mani, kencing segala macamnya, kalau dari khinzir wal qalbil ngakil itu tetap najis. Anaknya najis, bulunya najis, kukunya semua najis. Hati-hati ya, ini yang dikatakan najis mughaladzah. Makanya bukannya nggak boleh melihara, takut nggak bisa merawatnya. Kalau memang itu anjingnya ashabul kafi, ya tetap najis nama anjing, tapi dia masuk surga. Karena apa? Anjing aja nurut banget, tawadu, bekti kepada para ulama. Satu doang itu. Karena apa? Pokoknya anjing itu bisa menjadi sapam atau keamanan. Itu apa aja nurut, sampai sholat pun ikut gerak-gerik sholat. Itu anjing. Tapi kalau anjing sekarang bukan anjingnya ashabul kafi. Jangan disamakan, oh anjing masuk surga ya ashabul kafi. Yang lain ya kalau udah mati urusannya, bukan kayak manusia akhirat ada hisab dan segala macam. Kalau udah mati. Nah itu tetap walaupun masuk surga itu ya tetap anjing, namanya anjing, terus celeng ya itu tetap najis. Paham ya Pak? Najis nih. Nah, bahas lanjut. Ini ada pembahasan satu persatu, makanya belum saya bahas bagaimana penyelesaiannya najis mughaladzah. Di belakang ada kaifiyah sendiri. Yang pertama, yang kedua wal mukhafafatu, yang dikatakan najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Khafafun artinya ringan, enteng Pak, gampang diselesaikan. Itu baulus sobi, termasuk anaknya, kencingnya anak kecil, kencingnya nih, kencing, kotorannya anak kecil. Bagaimana sih kok bisa mukhafafah anak kecil yang seperti apa yang dikatakan najis? Kecil, enteng, ringan, gampang dicuci. Alladzi lam yat'am, alladzi lam yat'am ghairul labanin walam yabluh al haulaini. Nih, yang dikatakan najis mukhafafah adalah seperti najisnya kencingnya anak kecil lam yat'am, yang belum pernah makan nasi, yang belum
pernah makan nasi ghairul labani selain susu. Kalau anak kecil masih makannya susu, itu kencingnya mau apa-apa. Tapi kalau sudah makan nasi menjadi mutawasito. Apa mutawasito? Tengah-tengah. Enteng enggak, berat enggak, tengah-tengah. Mutawasito. Ini hukum fikih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ghairul labani walam yabluh, yang belum al-haulaini, yang belum umur, sampai sebelum umur 2 tahun. Anak bapak umur 2 tahun belum makan nasi. Nah itu najisnya mukhafafah, enteng. Nah cara penyelesaiannya di belakang, di bawah ini. Kita baca biar cepat selesai ya. Apa najis mukhafafah, apa najis mutawasito. Najis mukhafafah kencingnya anak kecil yang belum umur 2 tahun. Bahkan pun makannya belum nasi, belum buah, belum sosis, belum bakso. Lah dalam sekarang 1 tahun udah makan bakso, bener. Zaman dulu kan gak ada bakso, jadi susu. Waktu zaman saya sampai 1 tahun setengah makan susu, belum makan nasi. Maka dari itu kejar makan nasi biar cepat perkembangannya. Tapi bersih. Kalau memang orang tuanya harus hati-hati nih. Makanin anak lewat susu dari ibu. Ibu harus hati-hati tata caranya makan. Nggak boleh itu makan haram terus masuk ke dalam sarapan susu, darah, daging, itu dimakan ke anak. Menjadi bibit yang unggul, benar-benar ibu itu awal-awalnya makannya harus bener, hati-hati. Bangkai dimakan, ayam mati nggak dipotong dimakan. Terus adanya barang-barang subhat yang kira-kira menjijikan dimakan, haram. Atau barang haram dimakan, ataupun duitnya habis korupsi dimakan. Dititipin 1 juta dikasih 900, yang 100 buat makan sendiri, tidak ngomong, namanya har. Ataupun mencuri, ini punya orang dimakan, tidak ngomong, namanya ngambil punya orang, mencuri dimakan. Nah itu serapannya, di dalam serapan itu ada menyerap dalam seluruh tubuh, dimasukkan yang namanya gizi, termasuk susu. Nah susu itu dimakan anak. Nah itu kita selusuri. Ini seandainya, tapi sekarang alhamdulillah enggak. Makan dari gaji bersih, dari keringat sendiri, dari dagang itu harus hati-hati, nggak boleh ngirangi timbangan atau membohongin. Wah ini bagus, ini padahal barangnya jelek, ini halal padahal tidak halal, biar laku. Hati-hati, ya kan? Dosa yang paling besar termasuk kurangi timbangan. Selain dosa yang paling berat di dalam sholat, nyerempet ini ya. Jadi harus hati-hati. Dosa-dosa kita yang dimakan oleh orang tua, mudah-mudahan kita yang senantiasa makan. Ya mudah-mudahan dulu orang tua kita, ya kita kan sudah tua ya, punya orang tua dulu makannya seperti apa, makanya merintih nih. Makanya sebagai anak yang dikatakan bekti kepada orang tua dan solihah, selalu beristighfar, ya. Robbi firli wali walidayya, ya Allah ampunilah kita dan ampuni kedua orang tua kita. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, astagfirullahaladzim li abi wa umi. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua, dari bapak, dari ibu. Takutnya dulu memakanin kita dari barang-barang yang haram. Kalau kita barang haram, apakah kita diterima amal solehnya? Ya mudah-mudahan orang tua kita yang senantiasa dulu memakani kita, merawat kita, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari itu kalau kita sholat nih, baca istighfar yang banyak, malam-malam istighfar, nagih sholat juga istighfar. Robbi firli wali walidayya, amin. Mendoakan orang tua supaya dulu orang tua kita diampuni. Dengan doa-doa kita diharapkan benar oleh orang tua kita yang sudah mendahului.
Nah kita seandainya makan haram kita nggak tahu, mungkin juga tahu bahwa itu barang haram karena dulu orang tua beda sama sekarang. Sekarang gajiannya full, duitnya banyak. Dulu kalau nggak gendong bodin, gendong singkong, nggak ngambil kayu bakar, mau bagaimana dulu nggak ada gas ya Pak, nggak ada kompor, adanya kayu bakar. Lah itu kayu bakar tuh ngambil dari mana? Punya siapa? Kalau menurut tasawuf kitab Silam Taufik, kapan-kapan dibahas Silam Taufik dan Ihya Ulumuddin juga menerangkan itu bahwa tak banyak tasawufnya. Wa mimma hasil qalbi, wa mimma hasil yadain, wa mimma hasil rizli, wa mimma hasil yadain silqatun, pencuri, maling. Nah seumpama ini ya saya bahas. Kita dulu dimakanin orang tua zaman dulu kan nggak ada kompor, nggak ada gas, kayu. Dilihat dari kayu aja ngambil ke punya orang. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Padahal kita ngambil dari punya orang lain tanpa izin, itu hukumnya dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah kita dimakanin dengan makanan yang haram. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Rabbi firli wali walidayya wali jamil mu'minina amin. Diampuni dosa kita, kedua orang tua kita, juga semua orang mukmin dan orang Islam, amin Allahumma amin. Lanjut ya Pak. Wal muqawat baul sobi, jadi yang belum makan sebelum 2 tahun, belum makan nasi, termasuk najisnya mukhafafah. Nah seandainya Pak Ustaz 1 tahun, setengah tahun sudah makan nasi, yaitu udah kencingnya ya sudah dihukumi najis mutawasito. Kalau sudah makan nasi apapun bentuknya sudah namanya najis mutawasito, sudah lain, keluar dari mukhafafah, nggak ringan lagi. Cara membasuhnya kita bareng-bareng bahas. Alladzi wal mutawasito itu yang ketiga adalah najis mutawasito, najis tengah-tengah. Jadi enteng enggak, berat enggak. Ya. Wal mutawasito itu sairon najasati, dari beberapa najis mughalladho dan najis mukhafafah. Ya, sekira-kiranya dari sisa-sisanya selain najis mukhafafah dan najis mutawasito sairin. Cara bahasa Jawanya sekeri-kerinya, selebih-lebihnya, bukan najis tengah-tengah, najis mutawasito, bukan mukhafafah, bukan tengah-tengah. Tapi akhirnya ntar bisa jadi mukhafafah menjadi mutawasito. Kalau mughalladho tetap mughalladho karena itu paling berat. Kita bahas. Sudah 3 ya Pak. Referensinya adalah najis besar, najis anjing, najis termasuk enteng, najis mukhafafah, anak kencingnya anak kecil yang belum makan nasi atau sebelum umur 2 tahun. Dan najis mutawasito ini najis tengah-tengah, bukan najis mughalladho, bukan najis mukhafafah. Bahas al-mughalladho tadhuru. Nih, bisa menghigosalatin ba'da izalati ainiha, ya, ihdahunna biturabin. Kaifiahnya untuk membersihkan najis yang paling berat mughalladho, di antaranya adalah termasuk bisanya suci dengan syarat bisa bengin ghosalatin dengan 7 basuhan atau 7 cucian atau 7 siraman atau 7 basuhan air. Nih harus beratnya. Jadi tidak hanya ucak. Walaupun ucak sampai berapa kali, kalau belum ada syaratnya, najis mughalladho itu dikatakan berat seperti ini. Bapak melihara babi, kecepretan, mau sholat masalahnya. Kalau nggak sholat ya nggak karuan dengan masalah najis, karena orang
orang gak sholat itu dikatakan orang termasuk manusia yang tidak terhormat. Orang yang sholat tidak meninggalkan sholat adalah orang yang tidak terhormat menurut hukum. Jadi kalau begitu dikaitkan dengan hewan yang tidak mutaromun, tidak mulia, ada termasuk bangke, termasuk manusia yang meninggalkan sholat, ghairu mutaromun, tidak dimuliakan oleh Allah Taala, jadi dikatakan hina. Apa ada yang mengatakan najis? Saya nggak mengatakan najis karena manusia, tapi di dalamnya banyak najis. Tapi menurut hukum, masya Allah, yang meninggalkan sholat adalah ghairu mutaromin, tidak dimuliakan, orang yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dalil. Lah ini ghusalatin disapin dengan 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah, ya kan, setelah menghilangkan kahananya najis, warnanya budak atau kuning, terus baunya kecut atau baunya bacin. Ini ainiha, kahanan atau rasanya. Nah, ini yang rasa dalam kita dibahas, namun tidak boleh dipraktekkan. Karena rasa ini harus didilat. Najis kita didilat. Ya, boleh untuk merasakan, tapi jangan dipraktekkan yang semestinya. Karena apa? Takutnya kita dilat, setelah dilat najis mughalladhah, harus yang didilat ini juga harus dibasuh sampai 7 basuhan, Pak. Bapak kepengin ya memperhatikan masalah ainiyah, dari kelihatan warnanya bisa digosok-gosok sampai hilang warnanya, baunya sampai nggak bau bacin bisa dihilangkan. Tapi kalau rasa didilat itu masih ada najis mughalladhah, didilat pakai lidahnya pun harus dibasuh sampai 7 kali. Maka dari itu di sini walaupun pembahasannya dalam kitab fikih harus dirasakan, tapi susah ya, tapi susah mempraktekkan karena kaitan dengan najis. Kalau najis mutawassito dibahas atau najis mukhaffafah didilat, ini kelihatan pahit seandainya, itu gampang dibasuh. Tapi kalau najis mughalladhah didilat, ini lidahnya pun harus dibasuh sampai 7 basuhan. Apa 7 basuhan ini? Ya, Bacaan ini gak idahuna biturobin. Nah ini yang kita harus di kitab udah hukum patek. Kecuali sama sekali di dunia gak ada tanah. Adanya cuma batu sama cor-coran. Gak ada sama sekali Pak Ustaz ini tanah. Dunia gak ada tanah, gak mungkin. Kalau seandainya gak ada, nah kalau gak ada baru darurat, boleh pakai sabun. Kalau masih ada tanya, walaupun itu sabun bersih belum tentu suci. Bersih belum tentu suci. Artinya bersih itu hilang semuanya kotoran. Tapi itu menurut hukmiyah apakah sudah suci atau belum? Ya, contoh saja makanan suci tapi tidak mensucikan. Artinya mensucikan bersih tapi buat sholat, itu namanya mensucikan. Bersih tapi dibuat sholat itu tidak mensucikan. Contoh, Bapak makan minum Sprite atau minum air kelapa atau buah baso, Fanta dan lain sebagainya yang kaitannya dengan makanan berwarna, itu suci Pak. Bapak makan kelapa suci, makan airnya suci, makan Coca-Cola, Fanta segala macam, terus wala kopi ya teh lah ya itu suci tapi nggak mensucikan. Apa arti nggak mensucikan? Mensucikan itu suci dan mensucikan artinya suci tapi buat sholat sah. Bapak wudhu pakai air teh atau wudhu mandi pakai air kelapa, Coca-Cola yang berwarna seperti itu suci tapi tidak mensucikan. Hukumnya tidak sah mandinya atau wudhunya. Itu yang dikatakan mensucikan. Hadirin paham? Suci dimakan boleh, tapi buat sholat nggak sah. Wudhu pakai air kelapa nggak sah Pak, kecuali air putih biasa, air laut, air bi'rin, air sumber, air hujan, ya itu air embun, ya kan? Itu bisa. Nah,
itu dikatakan suci yang mensucikan. Jadi seperti ini cara kita menghilangkan. Di salah satu kaifiahnya bagaimana? 7 basuhan, 7 siraman, itu tengah-tengahnya ada salah satu yang dikasih tanah, makanya berat banget. Silakan melihara anjing, silakan melihara babi, tapi harus tahu kaifiahnya, harus tahu ilmunya. Nah, menurut saya kalau nggak tahu ilmunya, takut kita sholatnya nggak sah, kena najis. Kalau najis sholatnya nggak sah, kalau nggak sah sama juga tidak sholat. Nah, untuk baru sholat itu tidak diterima, ditolak. Nah terus, jadi siraman pertama, kedua, tengah-tengahnya kasih tanah, gosok-gosok tanah bekasnya. Setelah dihilangkan warnanya, rupanya, rasanya hilang. Terus basuhnya seperti itu. Ujuk-ujuk langsung basuh seperti itu. Walaupun sudah 7 basuhan pakai tanah, tapi masih ada launuha, ada warnanya coklat kuning, bekas kencingan babi atau anjing. Itu dibasuh udah 7 kali, tapi warnanya masih ada, belum sah. Di sini kan mengatakan izalatiha ini ya harus hilang dulu kahananya, warnanya, rupanya, bentuknya hilang. Setelah hilang baru kita dibasuh dengan 7 kali basuhan siraman. Yaitu termasuk salah satunya di tengah-tengahnya harus pakai tanah. Kalau nggak pakai tanah nggak sah, walaupun digoyor kayak apa, kalau nggak pakai tanah nggak sah. Kenapa? Ini najis mughalladho, najis yang paling berat. Salah satunya wajib harus pakai tanah. Paham Pak? Makanya nggak ringan melihara itu. Kalau pabrik dikasih anjing itu mah anjing hewannya paling cerdas, baunya pun, otaknya paling cerdas, bisa membela manusia, bisa jadi satpam. Tuh seandainya kayak anjing pelacak, kejar dia, cari di mana, bisa nyari. Manusia belum tentu, masih kalah sama ciumannya hewan, dan ketajamannya rasa penglihatan itu hewan, anjing. Selain burung dara, itu adalah anjing. Hewan termasuk hewan yang cerdas. Boleh melihara ya boleh, nggak melarang. Orang Islam melihara anjing dan babi nggak melarang. Cuma dikatakan najis ini ya nggak boleh memakan juga. Karena ada anjing dimakan, babi dimakan, ada umat Islam memakan babi. Kalau mungkin non Islam selain Islam ya silakan, ya kan, nggak melarang, nggak menyuruh. Ya, ini najis. Jadi membahas najis mughalladho termasuk salah satunya tata caranya membersihkan harus 7 basuhan, sor kasih tanah, gosok-gosok, kasih siram lagi. Itu minim-minimnya 7 kali basuhan atau siraman. Paham Pak? Jadi sekarang udah tahu Bapak kalau melihara babi, melihara anjing silakan. Kalau bisa meliharanya, kalau nggak bisa memelihara karena apa? Banyaknya najis, apalagi kencingnya atau tretongnya, kotorannya, lah bulunya aja pun najis, apalagi anaknya najis. Ya, ini kalau najis kita sholat tidak diterima. Na'udzubillah min. Paham Pak? Paham? Insya Allah silakan. Ini dipahami sendiri, dilaksanakan sendiri, sudah tahu hukumnya masalah najis mughalladho. Daripada ribet ya nggak usah melihara burung aja yang gampang. Teletongnya atau kotorannya udah di tengah, terbuangnya gampang, nggak kemana-mana. Nah, mutawasito. Nah kalau melihara burung dara ya hati-hati, jangan sampai burung dara ke tempat sajadah, tempat sholat najis lah. Najisnya kemana-mana, bahkan tainya ditek-ditek kemana-mana, hati-hati. Ini membahas masalah ini. Apalagi najis mughalladho, kita kecepretan, ya kecepretan kencingnya, membunuhnya segala macam itu. Kalau saya tidak bisa mencucinya, ada kencingan anjing atau babi digosok-gosok sampai meluas dalam satu ruangan,
dikasih air siram air itu digosok-gosok. Yang tadinya najisnya satu tempat, satu titik jadi najis semua. Itu harus hati-hati, bener. Cara membersihkannya harus hati-hati, Pak. Sekarang modelnya bukan tanah dulu. Kalau tanah nyerep. Sekarang seandainya keramik kejatuhan, nah itu dia harus ditandain. Ya, ditandain najisnya itu harus dibuang dulu, la izalatun awluha, dihilangkan kanannya, dilap sampai bersih, sampai kering, kasih air lagi, udah bersih kan hilangnya, udah baru kita dibuang pakai air sampai 7 kalian. Lah kan di teh kan nggak disiram, jadi lap airnya, dikasih tanah digosok, terus kasih apa namanya kain yang basah atau disiram sampai 7 kali, hilang warnanya dan hilang rasanya, hilang baunya, terus langsung dicucikan memakai syarat 7 kali minimumnya basuhan. Nah ini kalau seandainya di keramik jangan sampai kejatuhan langsung digosok-gosok pakai pel, malah di sebarluaskan atau disiram atau digosok-gosok sampai kemana-mana. Dikira itu bersih tapi belum suci. Kalau kita menginjak seperti itu keramiknya banyak najis, maka hukumnya tidak sah. Rumit ini, benar-benar rumit. Nah kalau daripada rumit, susah payah atau repot sendiri, ya mendingan tidak usah melihat itu najis. Nah kalau masalah makan, apalagi makan, Pak, bulunya aja najis. Kalau makannya tetap haram dimakan, masuk bau air susunya ibu dimakan kita masih darah dagingnya masih ada najisnya, nggak bakalan hilang. Summa na'udzubillah min dzalik. Paham, Pak? Cara membersihkannya, pernah Bapak makan daging babi? Insya Allah tidak. Kalau kita sudah punya pedoman sebagai umat Islam, diharamkan bahwa itu daging babi dan daging anjing janganlah makan. Kalau sudah terlanjur, ya terlanjurlah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau belum, jangan niat. Kalau seandainya Pak Ustadz, saya makan tapi disajiin orang penyuguh, kita bertamu ke sana, nggak tahu, ya nggak apa-apa. Walaupun makan sampai kenyang pun, sampai satu anjing, satu badan guling, kita nggak tahu daging itu anjing atau babi, ya nggak masalah. Karena kita tidak tahu. Tapi tahu ini daging babi, ya makan, terus dimakan, nah itu yang sengaja. Betul. Kita disuguhin babi daging babi atau anjing, kita nggak tahu, nggak haram, tetap halal. Karena tidak tahu. Seperti Bapak puasa batal puasanya, nggak dapat pahala, batal, jadi ya nggak boleh. Sama juga dilarang. Tapi karena lupa makan sampai kenyang, udah kenyang, ingat aku puasa, waduh, ya terusin puasa. Walaupun sudah kenyang, hukumnya tidak batal. Untung itu bagi orang yang lupa. Al insanu ma'al wa manusia lupaan. Puasa makan sampai kenyang baru ingat. Iya, Pak. Gak apa-apa, gak lupa, tapi sengaja aku benar-benar lupa aja biar kenyang. Ntar kalau kenyang saya ingat, itu benar lain, beda jurusan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi seperti itulah pembahasannya najis. Dilanjut ya, selesaikan gimana nih? Ntar pembahasannya nih sampai 1 bab aja. Mulai tuh, wal mukhaffafatu, ya. Wal mukhafafatu astagfirullahaladzim. Najis mukhafafat tatuhuru birosil ma'i ngalaika mangal walabati wa izalati ainika. Sama untuk tata cara kaifiyah membahas membersihkan najis tengah-tengah mutawasito, itu kayak bangsa telek ya, terus nanah, darah. Sekarang bahas yang terakhir ini, meluas kita. Selesaikan sampai jam 6 ya, Pak. Ini. Soalnya kita pasti ntar ketemu. Najis mukhafafah ya. Oh, najis mukhafafah. Najis mukhafafah. Nah, pembahasan najis mutawasitonya mana nih? Oh, di belakang. Najis mukhafafah taduru birosin ma'i. Nah, artinya birosin ma'i ini anak yang
masih umur sebelum 2 tahun, sebelum makan nasi atau makan apel, makan sosis, makan bakso dan sebagainya, cuma makan minum air susu ibu. Cara membersihkan biroksil ma'i, cuma dialirkan. Biroksil ma'i disiram pakai air, ya minimal 3 kali, 3 air udah dilindihkan. Air itu udah ngalir, jatuh ke bawah. Ini baju, masalah baju itu sudah cukup Pak. Gabyur udah jemur, udah hukumnya suci. Biroksil ma'i. Ngalai gak mangal boleh pati sartan yang lidi sampai ngalir. Ini kitab Sapina, bukan takrib dan lain lagi. Disiram gabyur cepretin gabyur sampai airnya melindih. Mangal boleh pati sartan itu ngalir. Ya. Wa izalati ainiga sampai hilang warnanya. Anak kecil belum makan nasi, tapi airnya, beraknya atau kencingnya buahnya berupa apa cara dulu Pak? Cairan atau apa Pak? Beraknya anak kecil? Yang kuning-kuning itu bukan nasi. Nah itu kalau sampai dicipretin sudah hilang warnanya, ya kan? Hilang warnanya itu sudah cukup hukumnya sud. Nah ini wa izalati ini sama. Walaupun diciprat kayak apa, karenanya kuning masih ada, dibuang dulu, walaupun itu mau apa-apa. Ya di sini dia syaratkan harus hilang warnanya, warnanya merah, berakan kencingan, anak kecil masih ada warnanya, dibuang dulu. Ya berarti sama juga, ya ringan. Kalau memang itu kencing kan nggak kelihatan bersih putih, digabyur hilang rupanya, ya udah sah. Baunya nggak ada, warnanya nggak ada, rasa ya didilat. Lah ini dihilangkan. Kalau seandainya itu sudah hilang, digubur, dikabyok-kabyok atau disiram seret, nih udah sah. Nggak mau dikucak-kucak, Nah, sekarang cara mencucinya nggak sama zaman dulu pakai sikat dilindi atau disiram, pakai mesin cuci. Maka dari itu setting mesin cuci setting sampai 3 kali bau sunan Pak. Kalau sampai 2 kali belum suci. Nah ini mesin nih, mesin sekarang mesin. Kalau mesin cuci harus disetting 3 kali urasan Pak. Karena apa? Itu baju yang tadinya ada kencing, ada darah, ada nanah segala macam. Ya itu dicampur satu mesin, digiling, cuman 2 aliran atau 2 basuhan atau 2 kurasan, itu belum suci Pak. Hati-hati nih, hati-hati. Karena itu banyak air kencing dan segala macam. Ya. Nah itu harus benar-benar di setting sampai 3 keringan. Kalau sampai 3 keluar air, 3 kurasan, hukumnya sudah sah. Itu udah dikucek-kucek, insya Allah bersih. Udah yakin. Tapi di setting jangan sampai, wah satu kali aja kelamaan takut berudul, takut kebanyakan air, takut kebanyakan setrum, irit. Waduh, hati-hati. Satu set giling langsung dikuras, ya dikuras terus langsung dibilas, belum ada 3 kali, hukumnya tidak sah, sudah suci. Ya Pak, cara menghilangkan najis mukhafafah adalah disiram air sampai ngalir, terus warnanya sudah hilang, hukumnya sudah paham? Insya Allah. Ini sampai sini aja. Ini mutawassitatun. Nah, saya baca dulu, langsung tanya jawab. Fasulul mutawassitatu tangqasimu ala qismaini. Najis mutawassito, najis tengah-tengah dibagi menjadi 2 bagian. Ngainiha wa hukmiyah. Tuh, ada najis ngainiha artinya warna kahanan, kelihatan dohir, wa najis hukmiyah enggak kelihatan, bahasa hukum doang. Apa itu? Al-hayatu ya allati laga launuga warahia wa ta'muga fala buddha min izalati launiha wa warihiha wa ta'miha wal hukmiyatu allati la launuga wala rihiha wala ta'miha yakfika jariyul ma'i alaika. Langsung ini besok bahas Pak.
tandain. Saya kadang-kadang nggak pernah baca kitab, lupa di sini mesti nanya, langsung ditingkap. Besok ngaji apa? Saya nggak bohong Pak, saya ngaji ini nggak matlangah. Karena kadang-kadang kitabnya di mobil. Dia nanya, kalau nggak nanya berarti saya matlangah. Jadi sampai mana kadang-kadang saya lupa langsung ditutup. Karena Pak, dulu ngaji ini Pak, mohon maaf nih, saya benar-benar kental banget. Saya baca kitab kuning, tanya Al-Mubarak, ya. Tanya Mubarak itu dulu di pesantren. Saya belum ke pesantren udah bisa baca kitab kuning Pak. Dulu dan zaman dulu nantinya sorogan sana. Jadi kitab kuning sorogan hafal, apalagi lafalnya, artinya masih hafal sampai sih ingat. Bahkan harokatnya pun hafal. Karena apa? Kita punya dasar namanya nahwu sorok. Ya, itu untuk membaca kitab. Jangan sembarangan baca kitab, jangan sembarangan baca Quran, jangan sembarangan kalau nggak tahu nahwu sorok. Artinya apa? Kalau baca Arab tidak ada harokatnya, hati-hati. Kalau sampai salah baca harokat baik tasdidan atau hurufnya itu bisa merubah makna menjadi dosa semua. Al-Quran cara membacanya tidak tahu tata cara kaifinya pakai nahwu sorok bahwa Al-Quran itu buras harokatnya gak kelihatan, hati-hati sampai merubah makna dosa besar banget. Na'udzubillah min. Maka dari itu penting banget nahwu sorok, jangan gak penting, penting. Kita baca Al-Fatihah, baca Hafidz, baca Quran. Kalau kita gak tahu nahwu soroknya, ini A apa tu, apa ti, apa tak. Nah, kita dibalik gak harusnya tu, dawati. Udah merubah nasi, merubah mana artinya Ramadan. Coba. Ramadan kalau bahasa Indonesia Ramadan. Kalau bahasa Arab Ramadan, ro patah. Ro, ini mau sedikit nih masalah hukum bacaan. Ro fatah, ro kasroni, ro dhumaru. Ro fatah, ro jabar ra, ro jabar ro jerei, ro beseu. Nah, kok bisa? Biasanya dulu ngaji di Jawa Barat bahasa Sunda ya jere. Ya, kalau di Jawa ya fatahnya di atas, domatinya di atas tapi melengkung. Itu kalau misalnya Ramadan udah beda arti. Udah beda arti. Sekarang amin ada tasdidanya beda arti. Ramadan artinya ya kan bulan yang suci. Ya kan ada yang mengatakan Ramadan itu artinya lain dari bulan suci. Itu udah beda banget. Itu termasuk lafal Ramadan. Nah, kalau yang bahasa-bahasa lain yang kira merubah makna kayak apa ya? Seandainya lafal yang harusnya ti jadi itu artinya lain, itu bisa merubah makna, itu dosa besar. Karepnya Allah seperti ini, amin. Seandainya contohnya amin lah, amin. Mudah-mudahan Allah menyebadai atau mengabulkan doa kita. Itu artinya. Tapi bacanya amin, artinya dipercaya. Beda enggak? Beda enggak? Udah beda. Karepnya Allah, ya monggo berdoa biar saya kabulkan. Tapi artinya padahal tujuannya kita sholat minta doa, tak taunya lafalnya amin, artinya dipercaya. Beda enggak? Dan kita minta kepada Allah kok minta dipercaya, artinya udah lain. Itu sebahasa kayak lafal seperti itu. Itu benar-benar hati-hati. Ada tasdidan, ada harokat, harus hati-hati. Bacaan guna itu harus hati-hati. Guna, mim dan nun. Huruf di atas nun dan mim ditasdidi itu udah dua nana. Inana aslinya. Jadi inna itu artinya udah ada lain. Sesungguhnya. Nah kalau inana artinya ada. Ente, kamu. Beda udah. Makanya harus hati-hati ya. Hadirin rahmati Allah SWT. Ini pembahasan masalah najis. Ada 3 yang sudah kita bahas, kita beberkan, kaji adalah najis mughaladah dan najis mukhafafah. Untuk berikutnya besok kita bahas mutawasito, karena najis mutawasito itu banyak pembahasannya luar biasa. Besok di antaranya termasuk kayak lalat, kayak nyamuk, kayak bisul, itu besok kita dibahas. Kalau kita minum kopi ada lalatnya apa, apa enggak, besok kita dibahas. Kalau kita nyamuk di bawah sholat darah nyamuk apa kita
sama tidak ketok bisa dibahas. Makanya penting sekali membahas masalah najis, kebersihan untuk melaksanakan ibadah sholat tentunya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mungkin kurang 15 menit dari jam 6 kita bahas pembahasannya, kita tanya saja, tanya jawab, karena ini yang sudah kita referensikan tentang mutawassi' mukhafafah dan mughaladhah, najis ada 3 macam. Monggo ditanyakan, takutnya kita monitor ya, para mustamin jamaah mendengarkan belum paham atau belum yakin, yakinnya bagaimana, pahamnya bagaimana, harus ditanyakan. Karena supaya kita bisa yakin dan puas, harus menurut keyakinan masing-masing ditanyakan. Takutnya ada yang janggal atau yang masih ragu. Maka ditanyakan untuk pembahasan 5 menit atau 7 menit. Monggo. Ada yang ya, monggo. Ya. Ini Pak Ustaz, di sini terkait najis mukhafafah ya. Najis mukhafafah yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum makan kecuali busuk. Ya. Nah, kalau anak perempuan masuk kemana? Nah ini benar-benar. Di sini tadi belum membahas. Kalau ini yang dikatakan laki-laki, perempuan beda. Kalau sudah perempuan itu ya beda. Karena serap dari dalamnya itu beda. Kalau perempuan dikatakan najis mutawasito. Ya, ini tadi belum dibahas ya, maaf. Ya, jadi benar pertanyaan yang luar biasa. Jadi yang di sini ada labani sobi, anak kecil laki-laki. Di sini. Kalau perempuan walaupun belum makan, ini hukumnya mutawasito. Besok dibahas. Ya, pertanyaan yang luar biasa karena kita bahas kan ada yang ingat, ini laki-laki Pak, yang laki-laki, saya lupa. Jadi kalau laki-laki belum makan nasi lah, bakso itu najis mukhafafah. Tapi kalau perempuan hukumnya najis mutawasito. Besok dibahas lagi, kita dikaji lagi. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Air kencing. Benar-benar. Pokoknya benar Pak, kita ngasih selanggar itu pertanyaan. Jadi menurut individu masing-masing biar puas. Kencingnya kucing semua yang keluar dari perut, baik dari mulut maupun dari zakar, kobul, itu hukumnya najis. Apalagi kencingnya manusia najis, kencingnya anjing najis, kencingnya kerbau najis, kencingnya sapi najis, kencingnya kambing najis, kencingnya burung dara najis, kencingnya burung najis, kencingnya lalat najis, kencingnya nyamuk najis, kencingnya kucing. Apalagi air liur. Nah, saya bahas nih, belum sampai mutawasito itu najis mutawasito ya. Ini pembahasannya luas memang. Makanya bahas satu persatu. Ini kalau makanya harus hati-hati ngiu kencing apa kucing. Biasanya kucing di mana nih, saru. Memang itu kesannya Kanjeng Nabi zaman dulu. Kanjeng Nabi lagi tidur, dia kucingnya tidur di atas sajadah, tetap sajadahnya dipotong biar karena menghormati hewan. Kesannya Kanjeng Nabi. Ya, yang paling menyelamatkan Kanjeng Nabi adalah burung dara dan burung angga-angga. Itu yang menyelamatkan Kanjeng Nabi. Kalau kucing kesannya Kanjeng Nabi karena bisa membantu manusia memburu hewan-hewan termasuk ama, kayak tikus. Itu pembahasannya. Nah, kalau burung dara itu menutupi waktu Kanjeng Nabi dikejar-kejar orang kafir di Gua Hiro. Kalau angga-angga, ganti itu juga menyelamatkan. Itu yang tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh di anggarangati, bukan lama anggarangati yang nutupin gua itu gede, itu yang menyelamatkan Kanjeng Nabi. Menurut di Mekah tidak boleh dibunuh. Bahkan pun yang musuhnya Kanjeng Nabi ada hewan cecak namanya. Cecak itu bintik-bintik. Jadi dia menunjukkan orang kafir, itu menunjukkan Kanjeng Nabi di gua mengatakan orang kafir, bahasa Jawanya nih bunyi cek 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 picek picek cek, itu tafsiran orang Jawa. Padahal bahasanya kalau dia orang kafir tahu bahasanya, mohon maaf nih repet ya, bahas dulu. Orang kafir itu tahu bahasanya cecek,
Kalau kayak kan Nabi Sulaiman tahu bahasanya hewan, itu tahu, itu di situ nunjukin. Kanjeng Nabi di situ di depan sebuah hiro, di gua itu. Makanya cecak boleh dibanding. Kalau Jumat membunuh cecak dapat sunat. Kita bab hewan itu dibunuh, syukur-syukur disobek mulutnya, set, itu sunat dapat pahala. Karena itu termasuk musuhnya Kanjeng Nabi, nunjukin di situ. Muhammad di situ itu cecak. Itu hewan. Nah, kucing ada termasuk kesayangan Nabi. Lah itu boleh melihara, harus hati-hati. Kucing biasanya kencing di mana-mana, di motor crot. Pokoknya dia kalau ada tembok walaupun nggak sengaja kencing dikeluarin aja. Beda manusia, dingkan ntar ke WC. Kucing nggak ke WC, kencingnya. Kalau beraknya nggak pinter beraknya. Tapi kalau kencingnya laki-laki ces. Kaki belakang diangkat langsung ces, motor dikecingin. Saya pernah serban lamin di pagar, tahu-taunya sholat kok bau apa ini ya, tahu-taunya ujungnya ini dikencingin padahal tinggi segini lah lawernya. Mohon maaf nih, itu dia jengking metantang kakinya langsung cek, ujungnya itu kena kencing. Makanya harus hati-hati. Nah ini yang melihara kucing harus hati-hati. Biasanya tempat keset, terus tempat-tempat pojok, terus tempat-tempat yang tiang-tiang, terus kain-kain yang udah itu hati-hati. Kalau memang itu ada bau kencing tajam, baunya langu, itu najis Pak. Tetap harus dibuang atau dibersihkan atau jangan sampai dibawa buat walaupun gitu doang. Kalau kencingnya kucing hukumnya najis. Hati-hati yang melihara kucing, takutnya ya sholatnya terus kencing di mana-mana, bapak gak tahu, itu ntar bisa najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang bahasa hukum, nggak tahu warnanya, nggak tahu najis apa enggak, baunya nggak kelihatan, warnanya nggak kelihatan, bening, tapi itu ada najis, itu hukmiyah. Nah, hati-hati, tetap sholatnya tidak sah, ya Pak. Berarti hukumnya kencing kucing hukumnya najis, buat sholat tidak sah. Harus hati-hati yang itu banyak. Dia sekarang liurnya tidak hanya kucing, sekarang yang tadi dibahas. Tidak hanya kucing, liurnya manusia pun yang keluar dari mulut hukumnya najis. Kalau keluar dari batas tenggorokan ke bawah, biarpun itu nasi dikeluarin lagi udah dimakan, seandainya mutah, itu najis Pak. Utah-utahan manusia najis. Bahasnya utah-utahan itu manusia najis, apalagi liarnya kucing, liarnya manusia pun najis. Kecuali yang itu dari sini nih yang dari luar tenggorokan. Misalnya bapak tahu-taunya kayak ada air di mulut, itu ditelan nggak apa-apa, karena keluarnya dari sini nih mulut, bukan dari bawah tenggorokan. Nah itu yang dihalalkan, boleh. Kalau yang keluar dari sini kayak liar, keluar dari dalam, terus dari utah-utahan apapun bentuknya, dari lubang depan, atas, bawah, hukumnya Lah kalau lahiran Pak, lahiran itu najis lahiran. Bukan anak yang najis. Lah itu kalau kita lahiran, maaf nih, ini di luar jangkauan kayak berak, kencing, najis. Lah ini anak lahir, mohon maaf nih, ibu melahirkan anaknya keluar dari ibu najis. Itu najis karena apa? Itu udah kaitan dengan air, dengan darah, dengan dia dan segala macam, itu udah najis. Oh manusia ya baru lahir itu najis. Bagaimana kaifiahnya? Ya dibersihkan. Semua itu najis dari atas bawah. Paham Pak? Insya Allah. Ada pertanyaan lain? Ini jangan salah atrap. Lihat caranya gimana? Ya harus dibersihkan. Udah terus utah-utahan dimakan atau berak dimakan ayam, terus ayamnya dipotong najis nggak? Ya ayam beda kalau udah masuk ayam. Bapak ngasih pupuk telek ayam rebuk, dimasukin ke pohon, terus pohonnya berbuah dimakan, halal apa haram? Halal. Ya seperti ayam makannya haram, makanan haram, tapi kiranya dipotong tetap halal. Tapi harus bisa tata caranya motong. Hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala. Paham? Insya
Insya Allah. Ini fikih sedikit susah tapi rumit. Ya seperti ini pembahasannya harus kita ketahui karena kahanan sehari-hari kita harus bertemu seperti itu. Kalau nggak tahu, kita sengaja takutnya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau kita sudah tahu, insya Allah kita jalankan, amalkan, insya Allah ibadahnya yakin, insya Allah benar, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Ada pertanyaan lagi nih, 3 menit 2 menit cukup. Ini sudah matahari sudah bersinar, ini subuhnya lebih cepat ya. Jadi jam 6-nya matahari udah tinggi, sedetik udah pengawai ya. Kalau sedetik sepengawai artinya 1 meter 70-an itu udah hukumnya udah sah buat sholat duha. Ini fajarnya udah hilang, habis ini tinggal masuk sholat duha. Hadirin Allah SWT, demikian pembahasan fikih ya mengenai bab fasal najis sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diamalkan, bisa berguna bagi kita sekalian, bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan ibadah kita dengan yakin benar karena kita mengkaji kitab, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama yang mudah-mudahan setelah kita di pagi ini menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadu dan ikhtiar kepada Allah Ta'ala, berdoa mudah-mudahan dalam hari ini dan selanjutnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dipanjangkan umurnya, bekal umurnya dan manfaat ilmunya, mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah, segala malapetaka, amin, dan segala rintangan, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala fitnah dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari segala musuh, amin Allahumma amin. Dijadikanlah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan jadikan anak cucu kita yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan bangsa dan agama, amin. Dan mudah-mudahan kita dilancarkan usahanya, diberkahkan usahanya, dibanyakan rezekinya, dilebihkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita bisa berangkat ke kota Makkah dan Madinah, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan di mana berada, yang mudah-mudahan lagi usaha diberikan usahanya yang berkah, yang meleduk ya, mudah-mudahan dilaksanakan dagangannya, diberikan dagangannya. Wabilus kepada donatur yang memberikan makanan kepada kita sekalian untuk mengkaji, mudah-mudahan itu yang besok kita diunduh, diambil, udah banyak miliaran masuk ke perut, tidak akan berguna kecuali dengan amal-amal kita yang kita amalkan, walaupun 1.000, 2.000, 3.000 sampai 5.000, 10.000. Mudah-mudahan amal kita besok yang bisa menolong kita besok di yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Nas'alukal ijabah wal barakah ya Allah, ilaihi anta maksudi wa ratuka matrubi, atina mahabbataka wa biqurbi wa binasika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu syahidina Allah samina Allah hadirin Allah nadrina. Allahumma inna a'udzubika bi kalimati la itamati min awqil absari wa min da'il qari bin nafsi wa dami wa lamil juludi wal muruki wal nidami subhanaka taqadu amrun ayakul lakum fayaqul Allahu akbar summa ila rakim najasa bidani jamaah Masjid Al-Hidayah beserta lingkungannya. Mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Ta'ala, antu salima, antu hafidu, antu kuat, antu syafa'ah, antu barokah, antu karomah, antu sa'adah, antu salamah, antu sifaan, antu sa'adah bidini dunia wal akhirah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.